Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Pratama Rafli Syadan yang akan bertugas sebagai moderator dalam sesi pemaparan materi integrasi numerik. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Muhammad Ridwan, yang kedua ada Rafli Yohandri, yang ketiga ada Reza Tanjung, dan saya sendiri Pratama. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu materi integrasi numerik sendiri. Karena untuk materi integrasi numerik ini ada banyak subtemanya. Dipersilakan untuk Ridwan. Oke, next. Yang pertama, kita masuk ke materi integrasi numerik. Yang poin pertama, pengintegralan numerik merupakan alat atau cara untuk memperoleh jawaban hampiran aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Perhitungan integral adalah perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus dalam banyak keperluan. Kemudian digunakan untuk menghitung luas daerah dan volume benda putar. Oke, next. Kemudian ada fungsi yang dapat kita hitung integralnya, yakni integral AX kuadrat N dx sama dengan AX kuadrat N tambah 1 per N tambah 1 tambah C. Kemudian integral E A kuadrat X dx E A kuadrat X per A tambah C. Kemudian integral sin AX tambah B dx sama dengan min 1 per A cos A tambah B tambah C. Kemudian integral cos AX tambah B dx sama dengan 1 per A sin A tambah B tambah C. Kemudian integral 1 per X dx sama dengan linear X tambah C. Kemudian integral linear X dx sama dengan X linear X min X tambah C. Kemudian fungsi yang rumit misalnya 2 integral 0 2 tambah cos 1 tambah X 3 per 2 0 0,5 kuadrat dx, kemudian 0 akar 1 tambah 0 per akar 1 tambah 0,5 sin X. Oke, next. Kemudian dasar pengintegralan numerik. Fx integral BA Fx dx sama dengan N sigma I sama dengan 0 CI Fx sama dengan I. Kemudian sama dengan C0 Fx0 tambah C1 Fx 1 tambah Cn Fxn. Kemudian ada kurvanya di bawah gambar ini. Oke, next. Kemudian kita melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecil dan menjumlahkannya bagian-bagian kecil tersebut. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Oke, next. Kemudian formula Newton-Cotes ialah
I sama dengan integral BA fx dx sama dengan distribusi integral BA f kuadrat n x dx. Nilai hampirannya yakni fx dengan polinomial fn x sama dengan a0 tambah a1 x tambah a kuadrat n minus 1 x kuadrat n minus 1 tambah a kuadrat n x kuadrat n. Oke. Lanjut, Tom. Tes. Selanjutnya, saya Reja Tanjung akan membahas tentang metode integral Riemann. Ini adalah contoh diagram dari metode integral Riemann yang membahas tentang cos 3x dan xp min 2x plus 0,35. Lanjut, Tom. Metode integral Riemann luasnya yang dibatasi Y sama dengan fx dan sumbu x. Luasnya dibagi menjadi N, bagian pada range X sama dengan tanda kurung siku A, B. Kemudian dihitung luas I, luas setiap persegi panjang di mana luas I sama dengan fx I delta xi. Lanjut, metode integral Riemann. Luas keseluruhan adalah jumlah luas I dan dituliskan L sama dengan L0 tambah L1 tambah L2 tambah titik-titik tambah Ln sama dengan F tanda kurung X0 delta X0 tambah F sama F X1 delta X1 tambah F tanda kurung X2 delta X2 tambah titik-titik tambah F tanda kurung Xn delta X3 sama dengan N aritmatika 1 sama dengan 0 F X1 delta X1, di mana delta X0 sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan titik-titik sama dengan delta Xn sama dengan H. Didapat B integral A fx dx sama dengan Hn aritmatika I sama dengan O F X1 XI. Lanjut. Ini adalah contoh aritmatika Riemann. Hitunglah luas yang dibatasi Y sama dengan X2 dan sumbu X untuk range X kurung 0,1. Ini adalah bentuk dari contohnya. Contoh lainnya dengan mengambil H sama dengan 0,1, maka diperoleh tabel. Ini adalah contoh tabel dari H sama dengan 0,1. Di bawahnya luas H titik 10 aritmatika I sama dengan O dalam kurung X1 dalam kurung F X1 sama dengan 0,1 dalam kurung 0 tambah 0,01 tambah 0,04 tambah 0,09 tambah 0,16 tambah 0,25 tambah 0,36 tambah 0,49 tambah 0,64 tambah 0,81 tambah 100 sama dengan
dalam kurung 0,1 dalam kurung lagi 3,85 sama dengan 0,385. Secara kalkulus, luas sama dengan 1 integral x2 dx 1/3 x pangkat 3 1 0 sama dengan 0,3333 sekian. Terdapat kesalahan E sama dengan 0,385 sampai 0,333 sama dengan 0,052. Algoritma metode integral Riemann. Definisikan fungsi fx. Tentukan batas bawah dan batas atas integrasi. Tentukan jumlah pembagian area N. Hitung H sama dengan dalam kurung B sampai A slash N. Hitung luas sama dengan H titik N aritmatika 1 sama dengan I sama dengan 0 F F X1 F X I. Lanjut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi Yohandri. Kepada Raffi Yohandri dipersilakan. Metode integrasi trapezoida. Metode trapezoid. Metode trapezoid merupakan metode yang dinilai paling efisien dalam menghitung luas bangun tak beraturan, khususnya bangun yang titik-titik sudutnya, node atau vertex, memiliki koordinat seperti halnya informasi spasial pada peta. Lanjut, Tam. Aproksimasi garis lurus linier. Integral BAF X dx sama dengan 1 sigma I sama dengan 0. CI F XI sama dengan CO F X0 plus C1 F X1 sama dengan H per 2 F X0 plus F X1. Dan ada contoh gambarnya di bawah ini. Oke, lanjutan. Algoritma metode integrasi trapezoida. Definisikan Y sama dengan Fx. Tentukan batas bawah A dan batas atas integrasi B. Tentukan jumlah pembagian, hitunglah sama dengan B strip A per N. Hitung 2 sama dengan H per 2 F0 plus 2 N min 1 sigma I sama dengan 1 Fi plus Fn. Oke, lanjutkan. Definisikan aproksimasi dengan fungsi parabola. Integrasi BA F X dx sama dengan 2 sigma I sama dengan 0. CI F XI sama dengan CO F XO plus C1 F X1 plus C2 F X2 sama dengan H per 3 F X0 plus 4F X1 plus F X2. Dan ada contoh gambaran di bawah ini. Boleh dilanjutkan. Dengan menggunakan aturan Simpson, luas dari daerah yang dibatasi fungsi Y sama dengan F, X, dan sumbu X dapat dihitung sebagai berikut. N sama dengan 0 min N. L sama dengan L1 plus L3 plus L5 plus Ln. Luas sama dengan H per 3 F0 plus 2 F1 plus H per 3 2 F1 plus F2 plus H per 3 F2 plus 2 F3 plus H per 3 2
F3 plus F4 plus H per 3 Fn min 2 plus 2F N min 1 plus H per 3 2F N min 1 plus Fn. Atau dapat dituliskan dengan luas sama dengan H per 3 F0 plus 4 integrasi Fi plus 2 integrasi Fi plus Fn. Oke, lanjutan. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan. Kita akan masuk ke metode integrasi Gauss atau Gauss. Terserah bacanya bagaimana, saya kurang paham. Yang pertama, metode integrasi Gauss merupakan metode Newton-Cotes atau trapezoida dan Simpson. Maksudnya itu kayak digabung kali ya. Berdasarkan titik-titik data diskrit dengan batasan H sama dengan sama, dan poin keduanya, luas dihitung dari A sampai B. Dan metode integrasi Gauss mengakibatkan error yang dihasilkan cukup besar. Metode integrasi Gauss, contoh misalnya menghitung luas dengan metode trapezoida dengan selang minus 1 sampai 1. Untuk luasnya, 1 integral min 1 dengan fungsi x dx sama dengan h per 2 dalam kurung fungsi 1 ditambah fungsi minus 1 sama dengan fungsi 1 ditambah fungsi min 1. Hanya sama dengan 2. Persamaan ini juga dapat ditulis atau disebut dengan Peirce kuadratur Gauss, yaitu dengan luas 1 integral min 1 fungsi x dx sama dengan C1 f x1 ditambah C2 fungsi x2. Misalkan x1 itu sama dengan minus 1, x2, 1, dan C1, C2 itu sama dengan 1. Ini menjadi metode trapezoida. Karena x1, x2, dan C1 dan C2 sembarang, maka kita harus memilih nilai tersebut sehingga error atau galat integrasinya harus min. Bagaimana mencari persamaan dari x1, x2, C1, C2? Di bawah ini dianggap memenuhi secara tepat bila 4 polinom berikut dijadikan fungsi integral pada interval integrasi minus 1 sampai 1 yang dijelaskan di slide sebelumnya. Kita pakai fungsi x sama dengan 1 dan fungsi x yang x-nya, dan juga ada fungsi x yang isinya x2, ada juga fungsi x yang x3. Bisa dilihat di bawah ini. Dari C1 ditambah C2 itu sama dengan 1 integral min 1, 1 dx sama dengan 2. Selanjutnya sampai didapat C1 sama dengan C2 sama dengan 1, dan X1-nya isinya harus 1 per kuadrat 3, X pangkat X2 sama dengan minus 1 per kuadrat 3. Metode integrasi Gauss, ini persamaan di bawah ini dinamakan metode Gauss-Legendre 2 titik. Ada 1 integral min 1 fungsi x dx sama dengan f dalam kurung 1 per 3 kuadrat ditambah f minus 1 per 3 kuadrat. Nah, sekarang kita akan menganalisis metode-metode yang sudah dijelaskan dibandingkan dengan metode Newton-Cotes atau trapezoida dan Simpson. Metode Gauss-Legendre 2 titik lebih sederhana dan efisien dalam operasi aritmatika karena hanya membutuhkan 2 fungsi evaluasi fungsi. Yang kedua, lebih teliti dibandingkan dengan metode Newton-Cotes. Terus dia juga, namun kaidah ini tuh harus mentransformasi terlebih dahulu menjadi seperti rumus yang di bawah. Sekian dari kelompok kami. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.